Oke teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali pada saya, Cicip Dimas ya. Di sini saya akan membagikan sedikit tutorial mengenai bagaimana cara menggunakan Repeat Measure ANOVA ya, menggunakan software GISP. Sebelumnya di sini kita masuk dulu ke GISP, cat pojok kiri atas, open Regest File ya. Nah, di sini udah ada keluar datanya, ini data saya sendiri ya. Ini adalah data eksperimen saya waktu semester kemarin. Nah, di sini ada dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kontrol. Kelompok eksperimen itu adalah kelompok yang diberikan intervensi, sedangkan kelompok kontrol itu kelompok yang tidak diberikan intervensi apa-apa. Di sini ada 3 waktu pengukuran, yaitu pretest, post-test, dan follow-up. Nah, pretest itu untuk pretest itu untuk sebelum diberikan intervensi, post-test itu setelah, follow-up itu eh, untuk mengukur konsistensinya. Jadi apakah setelah post-test itu masih ada pengaruhnya gitu setelah diberikan post-test itu intervensinya. Nah, di sini masing-masing waktu pengukurannya itu 1 minggu. Nah, kenapa nggak pakai pirate? Karena ya memang di sini tuh kita pakai waktu pengukuran. Jadi kalau pirate itu ya nggak memungkinkan gitu. Jadi akhirnya kita pakainya repeat measure ANOVA. Di sini kita masuk aja ANOVA ya, mulai. Terus ada repeat measure ANOVA, kita di sini kita bisa klik ya. Oke. Nah, di sini kita klik. Nah, di bagian RM Factory kita ganti menjadi waktu. Nah, level ini kita ganti pre-test, post-test, dan follow up. Nah, di bagian repeat measure cell kita masukkan waktu pengukurannya, kelompok kita masukkan ke between subject factor, lalu kita centang deskriptif. Oke, kita tunggu dulu. Oke teman-teman, ini udah muncul ya. Kita bisa lihat di sini. Kita. Nah, berdasarkan within subject effect ini ya, repeat measure ANOVA ini, waktu itu p-value-nya itu berdasarkan waktu itu p-value-nya itu 0,793. Artinya di sini adalah tidak ada perbedaan secara signifikan gitu kan. Seharusnya itu kan kurang dari 0,05. Nah, kalau berdasarkan waktu dan kelompok ya, p-value-nya juga 0,6 ya. Di sini tidak ada juga ya perbedaan secara signifikan ya, baik diukur secara waktu ataupun waktu dan kelompok gitu. Nah, di bagian deskriptif ini ya, itu mainnya itu pretest eksperimen 56, post-test eksperimen 57, follow up eksperimen 56 juga ya. Jadi ya memang tidak ada perbedaan juga ya secara signifikan berdasarkan hasil deskriptif ini nilai mainnya ya. Begitu juga kelompok kontrol gitu kan. 57, post-test kontrol juga 56, follow up kontrol juga 61. Jadi baik kontrol ataupun eksperimen gitu, di sini nggak ada perbedaannya secara signifikan gitu kan. Nah, kalau kita pengen lagi, kita bisa cek asumsinya. Di sini saya pengen cek asumsinya ya. Kita centang persity dan homogeneity. Oke, di sini udah muncul ya asumsi ceknya. Masing-masing ini udah keluar p-value-nya 0,3, 0,9, berarti tandanya ini asumsi terpenuhi ya teman-teman. Jadi tidak ada masalah untuk kita menggunakan repeat measure ANOVA. Juga di sini ada test of sparsity-nya itu p-value-nya 0,2 ya. Jadi datanya itu tidak bermasalah untuk kita lanjutkan ke repeat measure ANOVA ini. Nah, selanjutnya untuk kita pengen lihat lagi, kita bisa lihat posok ya. Posok ini untuk analisa campurannya, kita mau lihat kelompok waktu berdasarkan masing-masing waktu itu. Misalkan kita masukkan ke sini kelompok X waktu itu, kita masukkan ke tabel ini sebelahnya. Oke, di posok sudah keluar. Kita lihat di sini eksperimen pretest ya.
Nilai Pi-nya itu ini nilai Pi-nya 1 semua, teman-teman. Jadi memang berarti bisa dikatakan secara statistik ya ini POSEK berdasarkan kelompok dan waktu ini, setiap kelompok dan waktu itu memang perbandingannya itu memang tidak ada perbedaan secara signifikan gitu, teman-teman. Jadi ya kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisa statistik Bitmeasure ANOVA, ternyata pemberian musik pop itu tidak memiliki pengaruh secara signifikan gitu terhadap perubahan mood berdasarkan konteks penelitian yang saya lakukan kemarin gitu, teman-teman. Nah, mungkin seperti itu aja ya, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, teman-teman bisa cek sendiri, atau mungkin untuk yang pengen olah data, pengen ngecek data saya, nanti saya akan kasihkan datanya di link deskriptif di bawah. Oke? Mungkin seperti itu aja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.